Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, yang kami hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang kami hormati Ibu narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami hormati hadirin undangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, bimbingan teknis usaha ekonomi produktif lembaga kesejahteraan sosial tahun anggaran 2022. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kabupaten Bogor yang kami hormati beserta jajaran, para peserta Imtek yang berbahagia, mari pada kesempatan kali ini kita berdoa, mengadahkan tangan kita. Mudah-mudahan Imtek kita yang dilaksanakan 3 hari berjalan lancar, diridhoi oleh Allah dan diberkahi. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka anta afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura muallimina wa umura muassasatina wa umura man ahsana ilaina. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, mudahkanlah segala urusan-urusan kami, urusan orang-orang tua kami, urusan lembaga-lembaga kami, urusan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami, ya Tuhan kami, ajarkan kami, didik kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wa allimna ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat bagi lembaga-lembaga kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Mustaqim SPD MM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dian Mulyadiansah MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Yang kami hormati Ibu narasumber, yang kami hormati hadirin undangan serta peserta Imtek Usaha Ekonomi Produktif Lembaga Kesehatan Sosial. Yang kami hormati para ketua forum PSKS, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Ketua LK2S, Pak Haji, Pak Didi, sudah hadir juga perwakilan dari Tagana. Kemudian ada juga perwakilan dari Forum Karang Taruna, Teh Linda. Kemudian dari LK3 ada Kang Agib. Lalu juga
mewakili Sakti Peksos yang juga sebagai narasumber pada kegiatan ini, terima kasih sudah hadir, serta rekan-rekan di seksi kelembagaan yang sudah membantu kegiatan ini dengan semaksimal mungkin sehingga kegiatan bisa dilaksanakan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim tentunya pada acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial tahun anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan saya menyampaikan laporan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan dokumen pelaksanaan anggaran DPA program pemberdayaan sosial, kegiatan peningkatan kemampuan potensi dan sumber kesehatan sosial. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif yaitu 1. Mewujudkan kemandirian lembaga kesehatan sosial agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh binaannya. Kedua, mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada setiap lembaga kesehatan sosial. Ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengelola lembaga kesehatan sosial. Keempat, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan manajemen lembaga kesehatan sosial. Adapun sasaran kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial yaitu 80 orang pengurus lembaga di Kabupaten Bogor. Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu bimbingan teknis pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi lembaga kesehatan sosial dan manfaatnya. Adapun metode dan teknik yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu ceramah, brainstorming, diskusi, dan dinamika kelompok. Pelaksanaan bimbingan usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial tahun anggaran 2022 dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 27 sampai dengan 29 Juni bertempat di Hotel Balai Arimbi, Jalan Raya Puncak, Cibogo 2, nomor 21, Kecamatan Megamendung. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah 1. Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesehatan Sosial. Kedua, aspek penting bagi Lembaga Kesehatan Sosial dalam merintis dan mengembangkan usaha ekonomi produktif. 3. Penguatan kapasitas Lembaga Kesehatan Sosial untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial. 4. Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam mendukung kemandirian Lembaga Kesehatan Sosial melalui usaha ekonomi produktif. 5. Optimalisasi peran dan fungsi dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing melalui usaha ekonomi produktif. 6. Peran pekerja sosial dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif di Lembaga Kesehatan Sosial. Kegiatan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif Lembaga Kesehatan Sosial menghadirkan para narasumber
Di antaranya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Cirebon, praktisi pekerja sosial bersama dan Satuan Bakti Kerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian laporan ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya. Amin. Untuk menutup laporan pada kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Mohon izin Pak Kadis mendahului, karena saya yakin Pak Kadis sudah menyiapkan juga sebuah pantun. Mohon izin Pak. Jalan-jalan ke Jati Asih, dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika hidup panggil saya lagi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, bisa nggak ditunda dulu 2 jam nih? Saya mau pikir dulu di kamar, mau bikin pantun lagi. Saya kebiasaan, pegang aja lah. Jadi alhamdulillah sudah ada yang tertular. Alhamdulillah. Jadi kalau berkenan kita istirahat dulu 2 jam, saya mikir dulu gitu lah. Nggak bisa spontan kayak begitu gitu. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka silaturahmi melalui kegiatan acara penguatan atau bimbingan teknis kegiatan web LKS 2022. Pak Kabid yang saya hormati, Pak Dudi beserta panitia, Ibu narasumber yang saya banggakan, serta teman-teman peserta, saya sangat apresiasi dan respect kepada teman-teman sudah bisa hadir memenuhi undangan dinas sosial untuk kegiatan ini. Kalau teman-teman tidak responsif, acara ini tidak akan ada, tidak jadi karena teman-teman ini kan tidak hadir. Benar Pak Dudi? Artinya ini kan aksi reaksinya dapat, klubnya tertangkap, lalu ada respon dan stimulus, bukan stimulus. Itu dari Thompson itu Boy Robinson ya, kayaknya gitu. Ada respon, ada stimulus gitu. Yang kedua, dia jadi bupati dia capek udah. Jadi gubernur bayar orang malah. Kita udah diasupkan karena videonya dipotong lah bentuk mana dipotong ku saya. Tapi di trade awal. Saya mohon maaf sama sekali kepada teman-teman, jadwal sangat mundur dari jam 13 menjadi jam 19.30, itu pun lewat 10 menit karena saya mandi dulu. Kalau saya nggak mandi dulu, udah mau disebut kasep menurutnya. Menjadi disebut gelis. Ya minimal lah saya menghargai kehadiran teman-teman. Saya bolokotan datang tadi pakai sepatu boot gitu kan. Tadi saya ke tempat lokasi bencana di 3 titik yang sehari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak Sekda menjemput Pak Gubernur. Jadi ada sejarah lagi. Alhamdulillah dipercaya mobil dinsosnya dipakai, dipinjam dulu naik doang. Mudah-mudahan orang ketularan gitu kan. Ya.
supirnya hebat ya, Dr. Mahfud ya. Jadi tidak ada supir setelah turun dari pesawat, ya dari pesawat namanya, lain heli tuh. Pesawat perang tau enggak? Hercules. Aduh, ya alhamdulillah beliau bisa berkenan untuk hadir. Yang sebelumnya hari Jumat sore itu diawali oleh kehadiran Ibu Mensos, luar biasa sekali beliau. Saya juga kalah kalau lihat fisiknya. Walaupun yang hadir pada saat itu Bu Eni. Ya, alhamdulillah semua tim hadir dari Dayasos, standby dari awal dari LK3 ya. LK3 dan teman-teman yang ada di sana, termasuk beberapa PSKS. Dari Muara tadi ke atas turun, ternyata nyebrang sedikit, Pak itu masuk ke bumi katanya. Baru tahu saya itu Cianten. Walaupun waktu dulu saya pernah di dinas pendidikan, ingin sekali ke Cianten, belum sempat kesampaian Pak. Apa? Karena dipaksa, paksa, akhirnya oh ini Cianten. Ya memang luar biasa budayanya. Turun lagi ke Saruha. Tadi mendampingi Pak PLT Bupati. Dari Saruha ke daerah Cibunian. Jadi 3 titik. Dikira saya udah lah aman, enak. 1, 2, 3. Kumpul lagi di Pamijahan. Jam 2 sudah di Pamijahan. Setengah 3. Pas di kantor Pamijahan ternyata rapat, alhamdulillah sampai jam 5. Beratnya jam 5. Jadi itu padahal macetnya Yasmin sampai drama gede luar biasa. Alhamdulillah ditulungan ke mobil rescue. Jadi sabari pasien ini jangan nularin. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman karena memang karena kondisinya pos kejar. Yang berikutnya saya sampaikan ke teman-teman untuk saudara kita yang memang kena musibah di Pamijahan dan Liliang, berkenan untuk menundukkan kepala sejenak. Karena saya dengar kabar juga, tapi ini belum valid. Yang 2 sudah dimakamkan, yang 1 juga baru ketemu dan dimakamkan. Tapi tadi di atas saya dengar kabar juga, ya ada masih dalam tanda tanya, apakah itu bau bangkai binatang, gitu kan, atau ini masih dalam tahap pencarian oleh BPBD. Yang di pas atas itu saya memohon keikhlasan kepada teman-teman sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon keikhlasan untuk mendoakan para keluarga besar masyarakat yang saat ini sedang tertimpa musibah, khususnya yang di Liliang dan Pamijahan. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Kepada Ibu, ini sudah habis semua, saya yakin materi oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Saya ngintip. Oh iya. Baik. Bagaimana menjadi seorang wirausaha sukses? Saya hanya lihat satu tampil. Benar ya, Neng ya? Tadi ada slide tayang itu? Nggak tahu kan? Kamu nggak ada di sini. Saya juga yang tidak ada di sini, tapi saya tahu. Benar ya? Tadi ada tulisan ya? Bagaimana menjadi seorang wirausaha sukses? Ya. Kalau sekarang mungkin fenomenanya agak different, berbeda antara past dengan yang sekarang atau next. Menjadi seorang pemimpin visioner itu membutuhkan sebuah kompetensi dan keahlian. Kecuali Bob Sadino, karena dia punya talent, dia punya bakat. Kata Bob Sadino, pernah saya ulang lagi ke teman-teman mungkin di sini, semakin tinggi celananya maka mencirikan bahwa dia akan semakin sukses. Bob Sadino tidak pernah punya celana panjang, Pak. Almarhum ya. Dia seorang petani sukses. Sebenarnya dari situ kita bisa mengambil sebuah filosofis. Ternyata jadi petani itu sukses. Saya sudah wanti-wanti ke teman-teman, ayo kurang gerak nanam cabai.
giliran nanam tomat. Kan sudah terbukti sekarang. Menanam paria ya Pak Haji Dedi ya, LKS-nya pahit, gagal panen. Nanam cabai pedas, gagal panen. Kan semua juga unpredictable. Tetapi orang yang visioner itu sudah berpikir, saya akan beli cabai sekian. Karena kita masih apa? Belum menyelami secara utuh. Lalu jual cabai biasanya cabai gabrugan aja bawa ke pasar, benar nggak? Tapi kita tidak bisa melakukan sebuah filterisasi packagingnya. Tapi saya sekarang udah senang dengan beberapa teman-teman saya yang mungkin sudah bisa membuat sebuah kemasan-kemasan. Niteni Niroke. Apa tuh teman-teman saudara saya yang Niteni itu apa? Orang Jawa? Niroke itu niru ya. Nah, Pak Haji Dede yang ngerti lah. Dia pakar pendidikan. Itu filosofis Ki Hajar Dewantara. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Every day is learning. Tiap hari bagi mereka adalah belajar. Dari mulai Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates, sampai terakhir yang terkenal oleh Anda ada Elon Musk. Apa yang dia lakukan? Kembali kepada fitrah di masing-masing Allah, tertulis di dalam Al-Quran pun sudah tertulis. Pertama sekali, Iqra. Baca. Berapa jam yang dibaca oleh Mark Zuckerberg? Buku. Satu buku dia 2 minggu. Bagaimana dengan Bill Gates? Bahkan Warren Buffett satu hari itu bisa 5 jam. Dan dia dengan kesederhanaannya, kita hanya bisa membuat seperti itu, bisa mencontoh, tapi minimal menjadi motivasi kita. Apa filosofis yang bisa kita lakukan kepada teman-teman di sini? Stimulusnya akan diberikan ya. Ada di sini stimulusnya ya. Nah, gue stimulusnya. Setelah kegiatan selesai nanti ada warungan dengan ikan, Pak. Di ikan sementara itu. Tinggal respon dari teman-teman. Kata Bob Sadino mah, uing wae kalau dia masih hidup, uing wae untuk bisa beri modal bisa jalan, gitu. Maksud saya begini, SKPD manapun pasti tidak akan memberikan ikan, dia pasti akan memberikan pancing. Saya berharap di antara komunitas ini, ketika nih, oh saya ikan. Saya teringat di salah satu rumah makan favorit Pak Dian di Bandung itu, ada namanya Impun. Rumah makan Mak Uneh kalau sekarang sudah pernah dibudidayakan juga oleh IPB. Ikan kecil-kecil tuh. Apa ya namanya ya? Ikan balita, ikan bili. Bili kalau yang dari Padang bili gitu kan. Itu dibudidayakan kalau hanya dijual biasa kayak ikan teri biasa aja, tapi kan packagingnya yang bagus, kemasannya yang bagus. Kenapa kita edukasi ini? Punten Pak Judi, kalau ke depannya ada, kita tantang mereka ke depan, produk mereka sudah packaging, sudah masuk ke mall, sudah masuk ke supermarket, kita jadikan mereka narasumber, gak usah nyari yang jauh-jauh. Tambahannya, kalau 3 hari bisa jadi 4 hari. Tambahannya, biarkan mereka yang sudah menjadi sukses di hari ini untuk tahun depan menjadi role model dan menjadi mentor, menularkan virus dan penyakit kesuksesan mereka. Ini yang kita harapkan. Kalau mau tepuk tangan aja Pak. Mudah-mudahan yang tepuk tangannya ikhlas, itu jaminannya nanti mungkin diberikan tempat oleh Tuhan di surga. Pas saya boleh tepuk tangan lagi enggak? Enggak boleh ya. Ini sebuah tantangan, challenge buat kita. Dan saya akan juga bagaimana mencantolkan ini dengan berbagai institusi yang akan kita bangun jaringan kerjasama. Saya berharap
tidak usah jauh-jauh mengundang yang lain, minimal lah CEO-nya Bukalapak tahun depan, startup-nya, kalau gaya CEO-nya mungkin Grab, Tokopedia atau yang lain-lain. Bagaimana seorang Alibaba dengan Amazon.com yang dulunya hanya tukang jualan, kalau di Bandung Surabaya pada dikenal toko 3 gitu kan, toko buku lah. Kalau di Jakarta dokter tahu Kuitang sama Senen. Karena saya cuma tukang jualan Pak, jadi saya bukan mahasiswa gitu loh. Jadi suka jual buku bekas saya ke sana. Itu kalau di Bogor mungkin dulu di Taman Topi ya. Taman Topi ya. Kan seperti itu conditioningnya. Sekarang itu lebih mudah. Sudah lebih mudah. Saya membangun di salah satu sekolah, mengerjasamakan komputer di tahun 94, mengambil pihak ketiga. Kerjasama. Bagi hasil. 97 saya sudah membangun warnet Pak. Di sekolah. Dan ternyata memang sudah dibutuhkan pada saat ini. Itulah yang kita maksud dengan visioner. Apa sih prediksi dan kemungkinan besok yang akan terjadi? Kita undang sajalah nanti kalau web besok, Pak, bagaimana ke Disperindak, Kemenparekraf, atau di Kemensos juga kan ada bagian-bagian yang bidang ini. Kita undang sebagai narasumber. Kalaupun nanti role model, saya kalau perlu Sandi Uno dengan ini juga bisa kita undang. Mudah-mudahan tahun depan dengan Bu Mensos kita undang. Bu, ini loh kegiatan di Bogor ini ada. Nah, ini, jadi produk dari teman-teman, dari para Bapak Ibu yang mengelola lembaga kesejahteraan sosial. Jadi saya tidak ingin terputus. Bagaimana seorang pemenang Nobel Bangladesh, dia mengajak keluar masyarakat yang di Bangladesh, kalau nggak salah siapa ya, Profesor Muhammad namanya, keluar dari zona kemiskinan dengan mengeluarkan masyarakatnya dari garis kemiskinan dan jeratan para rentenir. Yang dilakukan adalah dengan membentuk koperasi, mengembangkan dengan model snowball. Hari ini Bapak yang dapat bantuan web ikan, 3 bulan Bapak panen dari 10 kilo menjadi 100 kilo. 10 kilonya ini belum dapat bantuan, diberikan bibit oleh Bapak 10 kilo. Terus berputar, bergeser dan bergeser. Kuncinya adalah komitmen, bukan komat kamit dengan teman. Jadi kan ada istilah apa ya? Keringat, darah, air mata. Itu dulu ya kita bangun. Saya bisa ngomong doang hadisnya. Sok lah ngomong doang hadisnya ulah diberek urang teh bantuanna. Ulah berek hiji maksud dua gitu loh. Jadi ini saya berharap teman-teman juga untuk bisa. Bagaimana Bapak memadukan conditioning Bapak dengan keterbatasan kita. Lihat Kotler, marketing mix-nya dibangun. Dan apa yang disampaikan oleh tadi Warren Buffett sudah jelas. What you buy, what your value. Apa yang kamu bayar, itulah nilai yang kamu dapatkan. Jadi beberapa filosofis itu saya nggak terlalu banyak lah. Udah malam saya juga pengen tidur gitu ya. Belum 1 jam. Ingat ya, kalau tidak 1 jam saya nggak dibayar Pak. Ya,
Jadi saya berharap kegiatan ini memiliki sebuah value yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Untuk supaya Pak Didi tidak penasaran mengakhiri kegiatan ini, saya balas lagi sama pantun. Pantunnya tapi cuma satu Pak, itu puncak di jalan. Jadi kegiatannya apa Pak Didi? Pokoknya Pak kegiatan tanggal 27 di sana. Ya sambil daripada apa sih kata anak-anak muda itu jaringannya bapuk ya? Bapuk teh apa sih? Jelek. Terus apa lagi bahasa-bahasa alay, bahasa milenial itu saya harus ikut loh. Saya harus ikut. Karena kalau nggak kayak gitu saya ketinggalan. Tapi saya tidak boleh termakan oleh hal seperti itu. Yang minimal menjadi filter saya untuk belajar daripada saya diledek sama anak-anak saya. Baik, mengakhiri sambutan saya cuma satu, nggak banyak, Pak Didi 2. Dari Pak Didi baru ngebales 2, saya udah 4 dulunya. Tinggal Pak Didi punya utang lagi nanti. Beli mainan jenis otomotif, jangan sampai membawa polusi. Bermain di kebun raya sambil membawa lentera. Kegiatan usaha yang produktif adalah sebuah solusi. Hidup berkaya, ikhtiar untuk sejahtera. Oke, terima kasih. Dengan mereka, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan web LKS tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemakaian rompi secara simbolis kepada 2 orang perwakilan peserta oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Selamat ya. Bu, enggak. Oke, kita foto kegiatan hari ini dan 3 hari ke depan nanti. Untuk kegiatan hari ini, mudah-mudahan kegiatan web LKS, web bagi lembaga kesejahteraan sosial menjadi motivasi bagi teman-teman untuk membangun produktivitas di masing-masing lembaga. Goalnya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelembagaan. Harapan Bapak seperti apa sih untuk peserta yang mengikuti acara hari ini? Kalau kegiatan secara materi mungkin kan ada sebuah SOP, input, proses, output. Kita harapkan mereka memiliki outcome. Outcome adalah produk dari hasil yang nanti dibagikan kepada mereka sehingga bisa berkembang berkelanjutan. Jangan sampai setelah diberikan ini mereka 3 bulan misalkan contoh ikan. Ya ini harus berproduksi. Ikannya nanti harus berkelanjutan sehingga bisa menjadikan role model. Dan saya tantang tadi mereka, ini challenge lah, tantangannya adalah coba nanti kita akan jadikan role model mereka. Oh ini loh bahwa kegiatan web LKS ini bisa menghasilkan sebuah, ada profit dan benefit nanti buat mereka. Lagi cukup? Adakah hal yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat di luar sana atau peserta pada hari ini untuk untuk sementara kan lingkupnya lingkup LKS yang ada di bawah kelembagaan kita. Ya minimal mereka termotivasi bahwa pemerintah Kabupaten Bogor juga hadir untuk kelembagaan dalam rangka bagaimana mereka bisa membangun ekonomi di kelembagaannya masing-masing.
Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kenapa? Kalau peserta enggak Pak Dian nanti yang jelas peserta pasti LKS yang ada di Kabupaten Bogor. Gitu. Ya. Tersebar di seluruh desa. Di 40 kecamatan. Ya, dan LKS ini kan ada ketuanya Pak Dedi mana Pak Haji. Nah, LKS ini adalah lembaga kesejahteraan yang memang mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menjadi binaan di bawah Dinas Sosial. Jadi kan Bukan di PSM, bukan luar PSM, bukan. PSKS Pak. PSKS. PSKS salah satunya adalah LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menampung ya, yatim piatu, terus yang menampung para lansia, disabilitas dan yang lain-lain, anak jalanan. Jadi mereka banyak jenis. Nah, kita ditampung oleh mereka. Nah, ada beberapa kelembagaan LKS yang memang membutuhkan saya anak-anaknya kreatif, tapi saya nggak punya modal. Ya kita berikan stimulus seperti ini, minimal pelatihannya, minimal cara-caranya. Oke? Namun juga berkelanjutannya apakah dikasih modal juga Pak? Ahli kan hanya pelatihan aja. Mungkin untuk. Disesuaikan dengan anggaran yang ada. Oh gitu. Apa ada kerjasama dengan dinas lain gitu? Kita leading sektornya tetap di Dinas Sosial sementara. Oke ya teman-teman, terima kasih ya. Pak, menurut pendapat Bapak yang lebih signifikan dalam kegiatan yang diadakan hari ini itu kayak apa ya? Yang lebih signifikan ya? Jadi kegiatan ini lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas kemampuan daripada para pengurus LKS di bidang usaha ekonomi produktif, di mana kita harapkan melalui Bintek ini mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan jaringan dalam rangka penguatan ketika dia mau membuka atau mengembangkan usaha-usaha yang memang sudah mereka miliki di LKS. Dari Bapak sendiri ada pesankah buat peserta-peserta yang mengikuti acara hari ini? Dari Bapak pribadi pesan untuk pesertanya? Ya tentunya kita selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mengharapkan melalui kegiatan ini tumbuh dan berkembang LKS yang kedepannya lebih berdaya, mandiri, dan produktif berdasarkan minat dan kemampuannya di bidang usaha ekonomi produktif. Kedepannya mungkin kita coba lebih lagi. Di sini kan pengembangan. Kalau kedepannya ya kita berharap mereka lebih produktif ke arah misalkan olahan ikannya atau olahan hasil-hasil lain yang bisa diproduksi yang lebih memudahkan lagi dengan menggunakan media IT itu jadikan media pemasaran mereka, sehingga anak-anak binaan target akhirnya sebetulnya ketika dia terhendas keluar setelah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di LKS, dia jadi insan yang mandiri yang siap bertempur terjun ke masyarakat umumnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tanggapan Bapak seperti apa sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan? Yang pasti dengan kegiatan ini kita berharap apa yang menjadi goalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu bisa sesuai dengan harapan kita. Kita ingin LKS bisa mandiri. Kegiatan yang kita laksanakan di hari ini sampai dengan hari Rabu, goalnya adalah menciptakan LKS yang mandiri dengan program web yang kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa situasi pandemi COVID 2 tahun ke belakang ada pengaruh yang signifikan terhadap LKS. Ada LKS yang sulit untuk bisa melakukan upaya-upaya terkait dengan penanganan masalah sosial bagi binaan-binaannya di LKS. Nah, yang kita harapkan dengan kegiatan ini mereka mampu bangkit, mereka mampu untuk mandiri sehingga binaan yang ada di LKS-nya itu bisa mendapatkan hak-haknya. Itu yang penting. Dan kita berharap dengan kegiatan ini, selesai kegiatan ini, lalu kita berikan stimulusnya berupa warungan dan ikan, itu bisa berdampak secara positif terkait dengan kemandirian LKS tadi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Kita berharap setelah kegiatan ini LKS bisa mandiri, bisa mensejahterakan para binaannya, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintahan daerah itu bisa bermanfaat untuk
mensejahterakan binaan-binaannya. Itu intinya sebetulnya. Baik Pak. Peserta hari ini sesuai dengan target di dalam DPA 80 orang pengurus LKS dari semua layanan, baik layanan anak, baik layanan disabilitas, dan layanan lansia, sesuai dengan yang terdaftar di Kabupaten Bogor. Itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Nama saya Erlindawati Oktavia, saya dari Kecamatan Lewiliang, Kampung Cengal. Saya dengan keluarga besar memiliki suatu yayasan yang bernama BKP, Bani Kosim Peduli. Sangat luar biasa, sangat baik, antusias teman-teman dari yayasan-yayasan lain juga bagus, karena ini yang diharapkan oleh kita, pelatihan-pelatihan bagaimana caranya kita ke depannya itu mengelola yayasan. Di situ ada pelatihan-pelatihan, pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang dipilih oleh dinas sosial yang sangat luar biasa. Harapan kami di sini sebagai ketua-ketua yayasan atau yang memiliki suatu yayasan dipermudah ke depannya ketidaktahuan kita, kekurang pahaman kita bagaimana di bidang apa yang kita miliki saat ini, bagaimana ke depannya bila suatu permasalahan ada solusi dari dinas sosial, seperti contoh yang tadi teman saya atau rekan saya sampaikan, bagaimana jika di bidang kesehatan, bagaimana di suatu panti ada anak yang sakit tanpa ada punya PPJS gitu kan, PPJS mandiri yang tertunda atau nunggak langsung dialihkan ke PBI, bagaimana caranya ada pencerahan-pencerahan di situ sangat berguna buat kita. Dan alhamdulillah dinas sosial membantu dan memfasilitasi semua itu. Kita masih untuk teman-teman semua yang ayo kita berbuat baik selagi kita mampu dan bisa. Ayo kita bersemangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Terjadi bagi teman-teman LKS di Kabupaten Bogor itu sekitar 300 LKS jumlahnya. Makanya ini yang ada ini perwakilan 80 SKS. Itu perwakilan untuk bisa menularkan dan motivasi ke yang lain. Latihan 3 hari itu untuk dikuatkan tingkat kemampuan skillnya. Setelah itu diberi stimulus. Kalau memang hobinya ikan, untuk mengembangkan perikanan. Kita kasih modal dengan bentuk ikan. Kemudian kalau untuk warung, kita kasih modal untuk warung. Tapi bukan uangnya, bentuk barang. Bentuk barang ya Pak. Apa dari sembako, dari roti dan sebagainya. Ya, kita mampu nggak mengembangkan dari yang ada. Nah, kalau itu mampu sebagai dari kepala dinas akan dijadikan role model. Ketika dia mampu melaksanakan itu dengan kepemimpinannya yang visioner untuk arah ke depan, sedikit jadi bukit. Nah, gitu yang diharapkan. Makanya itu dilakukan. Nah, ini program dinas sosial setiap tahun dilakukan. Nah, sekarang kabarnya 80 SKS. Ya, tahun depan SKS yang lain. Terus ada yang memang luar biasa maju, ada yang ini terus dibina, dibimbing. Ini kan program berkelanjutan berarti. Betul. Prestasi di tahun 2021 kemarin seperti apa? 2021 itu sifatnya kena zaman Covid. Iya, Covid. Ya, tidak dilakukan secara terbuka. Tapi Gitu, ya. Tahun 2020 itu memang ada beberapa LKS yang memang yang memiliki potensi yang maju. 2021 kena Covid, tidak boleh ketemu, akhirnya sifatnya dari door to door. Door to door. Nah, sekarang sudah dilonggarkan lagi, maka terbuka lagi. Berarti Covid itu menghambat juga ya Pak? Tidak menghambat. Sebenarnya Covid itu dijadikan sebagai landasan, kan ada teknologi yang lain. Kita gunakan teknologi dengan bisa Zoom, dengan ini door to door itu kan bisa dilakukan. Sistem musyawarahnya kan lebih luar biasa, dekat. Kalau gitu kan hanya sebatas. Tapi kalau datangin hempisi dengan cara begitu itu lebih, namanya dengan monitoring dan evaluasi dilakukan.